Pemirsa Banten Raya TV, bidang kesehatan dan pangan merupakan salah satu sektor yang begitu sentral dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dua bidang ini adalah salah satu penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang kesehatan misalnya, pemerintah begitu banyak menggelontorkan uang untuk membuat masyarakat sehat. Nah, salah satunya adalah program BPJS, kemudian ada program Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, sementara bidang pangan, kita tahu bahwa Banten saat ini dikenal sebagai salah satu provinsi lumbung padi. Secara nasional, Banten begitu banyak menyumbang padi di tingkat nasional. Tapi kemudian kenyataan saat ini adalah banyak beralih fungsinya dari sawah kemudian menjadi beton-beton di hampir seluruh di kabupaten kota di Provinsi Banten. Apakah itu menunjukkan bahwa dua atau sektor pangan ini dinafikan, padahal kita tahu bahwa sektor pangan dan sektor kesehatan adalah salah satu penopang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemirsa Banten Raya TV, untuk mengulas dua fenomena tersebut, dua hal tersebut, dengan bangga Banten Raya TV mempersembahkan Panggung Mahasiswa. Ya, Panggung Mahasiswa kali ini kita akan membahas soal revisi kesehatan dan pangan kita. Tentu saja untuk membahas tema tersebut telah hadir di tengah kita salah tiga aktivis mahasiswa Banten yang tentu saja mereka sangat concern memperjuangkan dan mengamati bidang kesehatan dan pangan yang saat ini terjadi di Indonesia dan utamanya Banten. Yang pertama, kita telah kedatangan saudara Muhtar Ansori Tijani. Selamat datang, Muhtar. Selamat datang, selamat siang. Muhtar ini adalah Ketua PMI Banten. Ya, apa Pak Muhtar? Kang Muhtar masih kuliah atau? Saya masih kuliah. Di mana, Kang? Di studi pasca di UNAS. Di Jakarta. Universitas Nasional Jakarta ya? Ya. Ya, selamat datang Kang di studio Banten Raya TV. Kemudian selain Kang Muhtar, kita juga kedatangan Aliga Abdillah. Selamat datang Kang Aliga. Selamat siang. Ya, Kang Aliga ini adalah Ketua Bidang PTKP HMI Serang. PTKP itu adalah Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan. Pemuda HMI Serang. Ya, kemudian selain Aliga, kita juga kedatangan Nur Arif Rahman. Beliau ini adalah pengurus Serikat Jong Hos Cokor Aminoto. Ya, selamat datang Kang Nur Arif. Selamat. Ya. Saya mulai diskusi ini dari Kang Muhtar. Kang Muhtar, kita tahu bahwa Banten dikenal sebagai salah satu provinsi yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Nah, Kang Muhtar lihat apakah sumber daya alam itu sudah betul-betul dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten? Ya, melihat sumber daya alam yang ada di Banten sangat potensial ya, baik itu dari pertanian, baik itu dari perkebunan, baik itu peternakan, perikanan, bahkan kehutanan. Nah, ini kalau misalkan potensi ini bisa dimaksimalkan lebih baik oleh pemerintah, tentunya ini akan bisa menurunkan rasio kemiskinan yang ada di Provinsi Banten. Walaupun data terakhir memang ada itu membaik. Nah, dalam hal ini terkait Banten sebagai lumbung padi ya. Kalau saya tadi berjalan dari arah Jakarta sampai sini, di samping tol itu kita sudah melihat dari mulai tol Bitung itu samping kiri kanan itu banyak sekali lahan sawah, apalagi di wilayah kabupaten kota pedesaan yang lainnya. Sebut saja di daerah Pandeglang itu terkenal dengan hasil beras Cimanuk, ya. Bahkan kalau kita sampai ke bibir pantai ke sana di daerah Sawaluhur, di daerah Pontang itu semuanya beras padi ya. Nah, ini kalau memang dimaksimalkan, dikelola oleh pemerintah secara baik, tentunya ini tidak akan ada yang namanya kelaparan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita melihat hasil panen ini biasanya bukan dikelola oleh masyarakat Bantennya sendiri, tapi mereka lebih asik hasil dari panennya itu lebih baik dijual keluar ketimbang dimaksimalkan di sini. Nah, tentunya kita juga bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar,
Tapi alangkah lebih baiknya pemerintah di sini hadir di tengah masyarakat memberikan win-win solution. Bisa jadi karena masyarakat di sana karena terpaksa mungkin, atau karena ladangnya, sawahnya itu hanya pinjam atau bagi hasil dan lain sebagainya. Sehingga ini tidak merdeka dalam hal pangan seperti itu. Ya, jadi Anda melihat pemerintah belum maksimal untuk... Ya, hari ini saya lihat kalau polanya seperti itu yang terjadi di masyarakat, ini belum begitu maksimal. Tidak begitu signifikan untuk menekan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Paling juga hanya 0, berapa. Begitu. Ya, mestinya masyarakat sejahtera ya, mestinya ya. Mestinya, karena kalau kita lihat dari kilas balik sejarah, ini kan Banten ini ada yang namanya kabupaten atau kota Serang. Serang ini kan, kalau Serang ini orang taunya seperti sawah kan. Nah, nama Serang ini kan sawah. Nah, jadi dari katanya saja ini bagian dari lumbung. Jadi alangkah ironis dan miris ketika daerah yang memang identik dengan pesawahan ini jauh dari kesejahteraan baik di sektor pertanian, pangan begitu. Ya, saya ke Kang Aliga. Kang, kalau Kang Aliga lihat tadi sudah diutarakan soal pangan, fenomena pangan. Nah, kalau dari sisi kesehatan kita, misalnya pemerintah sudah menerbitkan BPJS, kemudian Kartu Indonesia Sehat. Apakah program itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, utamanya masyarakat Banten, atau gimana, Kang Aliga? Ya, kalau kita berbicara masalah kesehatan yang tentunya menjadi salah satu program unggulan dari gubernur kita, kita tentunya sangat mengapresiasi terhadap pembuatan kartu-kartu tersebut. Cuma yang lebih substansi lagi adalah bagaimana kemudian proses menjalankan dari program tersebut, BPJS. Ada kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 27 September 2017, ada sebuah fenomena yang saya angkat di sekitar daerah kabupaten, di mana kemudian ada seorang bayi yang lahir prematur, yang harus dilahirkan dalam usia kandungan 8 bulan, dan si bayi tersebut memang harus lahir. Dan kemudian si bayi tersebut harus dibawa ke puskesmas, tepatnya puskesmas Petir, DTP Petir. Yang saya ambil contoh di sini adalah betapa sulitnya kemudian proses administrasi yang dilakukan dalam si pasien untuk mendapatkan jaminan kesehatan atau mendapatkan fasilitas kesehatan agar untuk segera ditangani. Dan parahnya di tanggal 27 September tersebut ada salah seorang bayi yang kemudian meninggal dunia karena proses telat urus. Itu di Banten ya? Banten, Kabupaten Serang. Oh, Kabupaten. Kecamatan Petir. 27 Oktober. Di RSUD atau di rumah sakit swasta? Seharusnya kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang undang-undang kesehatan, bahwasanya memang pasien gawat darurat itu harus didahulukan dan tidak harus dipertanyakan dulu masalah biayanya atau dan lain. Minimal itu langsung ditangani. Di rumah sakit swasta atau di rumah sakit milik pemerintah? Puskesmas. Oh, puskesmas. Berarti milik pemerintah ya? Milik pemerintah. Dan harusnya memang dirujuk. Dengan dalih berbagai alasan, si bayi itu masuk sekitar jam 8. Karena si bayi lahir jam 2 malam. Jam 8 pagi dia masuk. Hampir sekitar 4 jam, 3 jam berselang dari keadaan tersebut, akhirnya gagal karena si bayi itu sebenarnya harus diinkubator dengan dalih sebagai macam harus mengurus SKTM dan lain sebagainya. Nah, ini berarti menitik beratkan bahwasanya memang proses kesehatan kita itu masih terjebak kepada simbolitas. Pemerintah mampu menciptakan kartu yang mampu memenuhi kantong-kantong, memenuhi dompet-dompet masyarakat. Namun dalam proses substansi dan esensi yang harus dijalankan dalam memenuhi, dalam melindungi hak masyarakat terhadap kesehatan, itu masih belum optimal. Tapi ibu itu anggota BPJS? Ibu itu memiliki kartu KIS, Kartu KIS ya, Kartu Indonesia Indonesia Sehat. Sehat. Satu keluarga. Kalau BPJS kan perorangan. Iya, Kalau kartu KIS kan
Karena memang betul keluarga itu adalah keluarga yang tidak mampu. Ya, apakah itu menunjukkan program KIS memang apa ya, tidak menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat miskin? Dalam pembentukannya, dalam upayanya, dalam tujuannya, dan dalam latar belakangnya untuk pembentukan kartu tersebut, dalam upaya pemerintah kita cukup mengapresiasi. Namun dalam proses menjalankannya itu masih terdapat permasalahan di dalamnya. Makanya perlu ada peran serta pemerintah baik dari daerah untuk lebih memaksimalkan lagi. Ya, Kang Arif, saya gitu tertarik juga. Ternyata ada fenomena seperti itu ya. Dia punya kartu Indonesia Sehat yang seharusnya dilayani dengan baik oleh pihak puskesmas, tapi kenyataannya tidak dilayani. Apakah ini kemudian memang puskesmas menafikan warga yang punya kartu KIS? Tapi Kang Arif, sebelum Anda jawab, kita beri yang mau lewat ini. Ya, pemirsa Banten Rai TV, terima kasih Anda masih setia di acara Panggung Mahasiswa dengan tema Revisi Kesehatan dan Pangan Kita. Ya, saya ke Kang Arif. Tadi sudah jelas bahwa ada warga Kabupaten Serang yang dia punya kartu KIS, kemudian dia berobat ke melahirkan ya tadi ya, melahirkan bayinya prematur. Nah, seharusnya dilayani dengan baik oleh pihak puskesmas. Tapi kenyataannya pihak puskesmas di sana tidak memberikan pelayanan yang maksimal sehingga bayinya meninggal. Nah, Kang Arif lihat apakah ini menunjukkan bahwa apa fungsinya KIS kalau begitu? Saya tanggapi bahwa program yang digulirkan oleh pemerintah pusat hari ini itu tidak diamini oleh pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini tidak dibarengi dengan pengawasan secara utuh akan tujuan dari kartu-kartu yang sudah dibuat itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika saya melihat 7 program prioritas dari Provinsi Banten khususnya dalam proses pembangunan di sini tidak ada upaya sedikit pun dalam membahas tentang kesehatan. Sehingga wajar saja kalau memang nanti ke depannya kejadian-kejadian yang sudah dikatakan tadi akan terus berlanjut dan berulang. Makin banyak lagi. Bahkan lebih parah seperti di daerah-daerah lain yang sudah kita ketahui ada seorang bayi yang meninggal namun rumah sakit tidak ingin mengantarkannya karena biayanya dan segala yang lain. Itu tidak lama lagi bisa jadi akan terjadi di Banten karena tadi pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia khususnya Banten ini tidak ikut mengamini adanya program pusat terhadap kegiatan kesehatan melalui kartu Indonesia Sehat tersebut. Ya, bagaimana Kang Arif melihat pemerintah tidak mengamini program dari pemerintah pusat ini? Apakah ada indikasi yang kuat menunjukkan bahwa memang mereka tidak care terhadap pemerintah pusat? Banten baru-baru ini mengadakan musrembang kemarin dalam merumuskan 7 program prioritasnya. Di antaranya saya sebutkan di sini ada yang namanya peningkatan akses dan layanan mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, pembangunan pertanian dan ekonomi lokal, perlindungan dan rehabilitasi sosial, pemanfaatan sumber daya kelautan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, dan peningkatan kualitas pengendalian keuangan daerah. Di sini kita bisa lihat, tidak ada sedikit pun yang membahas tentang kesehatan. Padahal yang namanya angka harapan hidup untuk mengukur tingkat kesehatan di satu daerah itu sangat penting. Kita tahu angka harapan hidup itu dihitung dari jumlah berapa orang yang meninggal dikurangi dengan jumlah masyarakat yang ada di Banten. Itu bisa kita hitung. Berarti secara tidak langsung ini menyatakan bahwa siapa saja yang ingin tinggal di Banten maka angka harapan hidupnya masih rendah. Karena tadi program layanan kesehatannya itu tidak diiringi menjadi program prioritas pemerintah provinsi khususnya. Dan di samping itu ada kasus yang memang kita bisa lihat tadi dari cerita Bang Iga tentang adanya fenomena layanan kesehatan yang money oriented. Ini adalah implikasi dari konsep money oriented itu yang mereka
adopsi ya, yang mereka lakukan hari ini terhadap layanan kesehatan melakukan itu, ya jadinya gini, tidak akan ada keselarasan. Yang namanya keselamatan itu adalah nomor satu, tidak ada. Apalagi ini mungkin masih daerah kabupaten, belum kita tahu kasus-kasus yang ada di pelosok-pelosok selatan yang mungkin tidak terkuak karena tidak kurang tercover oleh media ya. Anda pernah melakukan bukan penelitian, pernah nggak dapat info-info ada kasus serupa yang seperti terjadi di Kabupaten Serang? Yang pernah saya tahu dan paling sering terdengar adalah kasus-kasus di daerah Anyer. Masih Kabupaten Serang ya? Masih Kabupaten Serang. Di samping tingkat aborsi tinggi, di sana juga banyak pertolongan, banyak layanan kesehatan khususnya kepada keluarga-keluarga para nelayan itu tidak terlalu diperhatikan, khususnya di wilayah Karangbolong yang pernah saya tahu. Ini itu. Ya, Kang Muhtar, tadi kita tahu bahwa kesehatan begitu miris. Kalau saya lihat pernyataan dari Kang Aligan dan Kang Arif itu sangat miris. Tapi di sisi lain ternyata juga kita menghadapi problem yang sama, yaitu di bidang pangan. Ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum menikmati pangan yang berkualitas. Misalnya beras, mereka hanya memakan beras-beras yang katakanlah berkualitas rendah. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, lebih ke pangan ya. Iya. Memang sebetulnya kualitas beras yang dihasilkan oleh Banten ini sangat bagus. Karena ya kita buka aja. Beras yang dijual oleh daerah lain, sebut saja misalkan ada beras Cianjur, beras Karawang. Itu sebenarnya mereka ngambil sebagian besar ya, ini dari daerah kita. Nah, ini juga yang harus yang harus kita cermati di situ. Nah, jika memang masyarakat ini merasa dalam hal mengkonsumsi makanan yang kurang bagus, saya rasa itu tidak tepat juga. Kalau misalkan ada kemarin-kemarin 1 tahun 2 tahun ke belakang itu selalu ada bahasa, jangankan di kabupaten, di wilayah ibu kota provinsi juga, sebut saja di Kasemen, itu masih banyak katanya masyarakat yang makan nasi aking. Nah, saya rasa ini harus ada dibedakan sedikit. Mungkin tradisi bisa jadi kenapa masyarakat makan nasi aking. Bisa jadi itu bagian dari tradisi masyarakat di sana yang lebih memanfaatkan nasi yang sudah tidak yang daripada mubazir dibuang dan itu dijadikan nasi aking. Ya, bisa jadi itu tradisi atau budaya. Nah, jika hal ini terus-terusan terjadi di masyarakat Banten, khususnya misalkan Kota Serang, nah berarti ini ada trouble. Mungkinkah pemerintah tidak meng-cross-check ke lapangan kebenaran atau ketidakbenarannya hal tersebut? Saya rasa itu. Nah, kalau tadi sedikit, mohon maaf saya menyinggung terkait kesehatan. Kalau kita lihat kesehatan di Banten, ini cukup bagus walaupun dalam periodisasi dari tahun 2012, 2013, 2014, 15, 16. Kalau dari segi bangunan puskesmas ini sedikit ya tambahan bangunannya. Kalau kita lihat juga di Banten ini kan terbagi ke 4 kabupaten dan 4 kota. Nah, jika di total ada 8 kabupaten kota dengan jumlah 155 kecamatan dan 313 kelurahan serta 1.238 desa. Nah, jika ini di breakdown kembali, kalau tadi konteksnya adalah puskesmas, biasanya puskesmas ini ada di tiap-tiap kecamatan. Berarti harus ada 155 puskesmas. Nah, hal ini sudah terjawab oleh pemerintah Banten. Karena dengan jumlah total penduduk, estimasinya kalau kita bagi dari laki-laki itu ada 6.221.640 jiwa. Perempuannya ada 5.481.508 jiwa. Sehingga total keseluruhan itu menurut data BPS di tahun 2016 ada 12.203.148 jiwa. Nah,
Di sini jumlah puskesmas secara keseluruhan di Banten ini di tahun 2012 ini ada 228. Nah, nanti akan saya breakdown juga. Tahun 2012 228, di tahun 2013 nambah pembangunan 2 puskesmas jadi 230. Di tahun 2014 nambah 1, 231. Di tahun 2015 nambah 2 puskesmas, 233. Tahun 2016 tidak ada penambahan. Jadi dalam kurun waktu 2012 sampai 2016, 4 tahun, Banten hanya mampu menambah puskesmas sebanyak kurang lebih 5. Itu tidak bagus lah ya. Nah, karena ini cuma menambah kurang bagus. Sementara dengan jumlah penduduk yang 12.000 juta. sekian, 12 juta sekian ya. Nah, betul kalau dirasionalisasi memenuhi 155 kecamatan. Tapi di situ akan kita bagi juga. Ada yang puskesmas yang bisa dipakai untuk rawat inap, ada juga puskesmas yang tidak bisa dipakai. Nah, ini berkaitan dengan alat kesehatannya. Nah, ketika alat kesehatan tidak memadai, maka akan terjadi kendala-kendala. Kalau tadi disinggung misalkan adanya kematian yang sangat tragis lah. Adanya yang diurus, tidak diurus dan lain sebagainya. Nah, kita coba lagi. Ada yang rawat inap. Yang rawat inap ini fasilitasnya dari tahun 2012 sampai 2016 hanya 56 puskesmas yang memiliki fasilitas untuk bisa rawat inap. Dari sekian ratus. Nah, yang non rawat inapnya nggak bisa pakai rawat inap, ini di 2012 hanya berjumlah 172 puskesmas. Ya, tadi. 2013 naik jadi 2, 174. 2014 naik 1, 175. 2015, 2016 naik 3, 2, 177. Nah, ini jauh. Apalagi dengan ketersediaan dari sekian ratus puskesmas ini, ketersediaannya hanya ada 24.311. Ini dokter. Itu juga dibagi, di breakdown lagi. Ada dokter spesialis, dokter umum, dan lain sebagainya. Ini masih kurang cukup. Nah, mudah-mudahan pemerintah di sini lagi-lagi bisa lebih mencanangkan programnya ke hal yang lebih solutif. Misalkan saya kasih contoh, bikin yang namanya puskesmas keliling atau pusling, yang dimana puskesmas juga bukan hanya sebagai bangunan, lebih kepada moda transportasi yang itu fasilitasnya bisa dirasakan oleh masyarakat sampai pelosok desa. Kalau tadi ada yang misalkan pasien yang tidak segera ditanggapi, segera diproses, mudah-mudahan kalau ada program seperti itu bisa langsung terasa dan dinikmati oleh masyarakat. Ya. Iya. Begitu. Iya, Kang, sekali lagi ini kita, kalau saya lihat pernyataan dari Anda semua, kita masih miris karena kita masih mengalami problem di kesehatan dan bidang pangan. Nah, saya kembali ke bidang pangan, Kang Aliga. Tentu sekali lagi ini fenomena yang sangat kontraproduktif ya. Kita di sisi lain sebagai lumbung, tadi dijelaskan lumbung padi, karena kita banyak menyetok kebutuhan padi untuk tingkat nasional. Tapi sisi lain di Kasemen, di kota provinsi banyak masyarakat yang memakan nasi aking. Tentu ini sesuatu yang janggal. Tapi Kang Aliga, sebelum Anda jawab, kita beri kesempatan yang mau lewat dulu. Ya, terima kasih pemirsa Banten Raya TV. Anda masih setia di acara Panggung Mahasiswa dengan tema Revisi Kesehatan dan Pangan kita. Ya, saya ke Kang Aliga. Tadi kita tahu bahwa Banten di satu sisi sebagai lumbung padi, sehingga disebut sebagai daerah yang ketahanan pangannya cukup kuat. Tapi di sisi lain kita masih banyak menyaksikan masyarakat yang belum menikmati produk pangan yang berkualitas. Masih ada sebagian masyarakat yang makan nasi aking, yang tentu saja itu dari sisi apapun kesehatan terutama itu tidak baik. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena tersebut? Ya, kalau kita menyoal lahan pertanian di Banten, hari ini kita tidak menemukan sebuah orientasi arah pembangunan dari pertanian tersebut.
apakah kemudian pertanian tersebut akan berorientasi kepada welfare farm tentang peningkatan kesejahteraan dari si petaninya tersebut. Namun dalam artian dengan mensejahterakan petani itu juga berbanding lurus dengan peningkatan pangan, dengan peningkatan hasil dari pertanian yang ada di Banten, sehingga kita bisa masuk ke dalam tahap justice farm, sebuah pertanian yang berkeadilan. Namun pada faktanya hari ini dampak dari pertanian kita hari ini itu lebih terkesan kontradiktif, karena banyak di antara petani-petani kita itu masih di bawah angka kemiskinan. Jadi cukup kontradiktif kalau kita berbicara masalah pertanian, bukan hanya sebatas kita menghasilkan sebuah produk tahanan pangan, namun juga lebih kepada angka kesejahteraan petaninya, karena bagaimanapun petani adalah sebagai subjek yang membangun, menanam, yang bercocok tanam terhadap padi. Dan kemudian permasalahan klasik, Banten masih selalu dalam masalah klasik, walaupun baru-baru kemarin sedang diwacanakan pembangunan irigasi. Namun hampir sebagian wilayah-wilayah di kabupaten dalam proses pengairan sawah, dalam proses pengairan lahan pertanian, kebanyakan masih menggunakan tadah penampung air hujan. Yang seharusnya kalau misalkan Banten menjadi lumbung ketahanan pangan, minimal panen itu bisa 3 kali dalam setahun. Namun karena prosesnya kita masih menggunakan cara yang purbakala, irigasi betul dibangun, kita sangat mengapresiasi. Namun itu hanya sebagian kecil, sebagian besar masih menggunakan tadah penampung air, yang akhirnya berdampak kepada hasil pertanian kita hari ini, yang harusnya minimal 3 kali dalam 1 tahun, kita hanya capainya aja 1 atau 2 kali, maksimal 2 kali dalam 1 tahun. Iya, ini ada audiens di tengah-tengah kita. Tentu kita beri kesempatan kepada audiens untuk memberikan pernyataan, pertanyaan atau sikap. Silakan dari sebelah kiri saya. Ada? Ya, sebutkan nama dan asalnya, Mas. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri Rodayat dari HMI Cabang Serang. Saya akan memberikan pernyataan bahwasanya dari semua yang dijelaskan tadi, bahwasanya itu lebih kepada peran dan fungsi pemerintah untuk mempersejahterakan rakyat, karena memang rakyat sudah mempercayakan kepada pemerintah bagaimana mereka menjalankan tugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kemudian semua sistem dan program-program pemerintah itu sangat luar biasa. Namun pada kenyataannya pemerintah itu tidak mengontrol langsung apakah memang ini sampai program-program ini dan kemudian tercapai hingga esensinya dapat gitu. Namun nyatanya di lapangan kita lagi-lagi dapat keluhan-keluhan dari pangan. Kita di sini di Banten memang banyak luas tanah yang lebih begitu luas, dan itu bisa dipergunakan oleh pemerintah. Dan kemudian pada nyatanya Raskin aja itu berasnya jelek gitu. Itu rakyat miskin itu tidak pantas untuk diberikan beras yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itu sebuah pernyataan bahwasanya masih jauh pemerintah untuk mempersejahterakan rakyatnya. Di permasalahan rakyat di bidang pertanian ada dinas pertanian, di bidang kesehatan ada dinas kesehatan. Namun semua program, semua sistem tidak terlaksanakan dengan baik dan benar. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Sekali lagi, oke lah, misalnya Banten belum beranjak baik setelah terpisah dari Provinsi Banten. Tapi saya ke Kang Arif. Kang Arif, kalau kita bicara soal Banten yang maju, apakah menurut Anda
ini Banten yang maju karena kotanya yang modern atau memang Banten yang maju karena ketahanan pangannya kuat, kemudian kesehatannya kuat sehingga masyarakat terjamin kesehatan dan terjamin makannya. Banten yang maju menurut saya hari ini untuk kemajuan Banten di bidang kesehatan maupun pangan yaitu tidak bisa dibilang maju karena tadi melihat kalau ukuran kesehatan kan kita mengukur dari angka harapan hidup. Di Banten sendiri kan jelas terlihat kalau AHH nasional ini ukurannya 70,78%. Namun kita hari ini baru mencapai 69% secara keseluruhan. Bawah tingkat Di nasional bawah ya. angka AHH nasional. Itu belum dipecah. Itu secara rata-rata. Ketika sudah dipecah ternyata paling rendah adalah angka harapan hidup di daerah Pandeglang. Selatan khususnya. Yang paling tinggi justru ada di wilayah-wilayah kota, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, yang berdekatan dengan pusat pemerintahan RI lah katakan. Entah karena sudah menjadi kota yang ramai dengan fasilitas kesehatan yang baik, serta kualitas pangan yang tidak tergantung dengan raskin lagi, atau seperti apa entah. Namun itu ternyata memang sudah terjadi di wilayah sana. Adapun di sini yang menjadi kritikan saya pribadi terhadap kemajuan Banten untuk di bidang kesehatan maupun pangan, tadi sudah dijelaskan bahwa di bidang kesehatan adalah program-program dari dinas yang mungkin sudah mengarahkan namun tidak tercapai. Nah, khususnya di bidang pangan di sini yang saya akan kritisi adalah fungsi dari Badan Urusan Logistik khususnya yang ada di daerah Banten. Bahwasannya mereka hari ini instansi tersebut belum secara maksimal menjaga kesehatan pangan. Kita tahu di Banten ini kalau di sekitar sini adalah kantornya di daerah Legok situ. Tapi kita tidak mengetahui apakah program-program yang sudah dilakukan oleh Bulog hari ini sehingga itu masih menjadikan permasalahan di masyarakat di wilayah pertanian khususnya. Mulai dari pengendalian harga itu tidak bisa terkendali dan distribusi pangan yang masih dikuasai oleh segelintir orang dan segala yang lain. Nah, itu menjadi suatu kritikan sehingga di sini saya katakan bahwa kemajuan Banten apakah menurut kota-kotanya yang beranjak modern atau menurut ketahanan pangan? Saya kira Banten belum maju karena dua itu. Seperti itu. Ya, kalau misal belum maju, dalam bayangan Anda Banten harusnya maju di sisi apa? Apakah karena memang bangunannya seperti ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, atau memang ya nggak apa bangunan biasa kota tapi masyarakat sejahtera semua, atau memang dua-duanya? Pilihannya nggak ada yang lain, Mas. Iya. Karena gini, kita lihat kemarin teman-teman mahasiswa semuanya merefleksi tentang ulang tahun Banten yang ke-17 katakan. Di sini memang betul dari mayoritas mahasiswa kita mengkaji bahwa kita sampai hari ini belum bisa menjadi provinsi yang mandiri. Mau dilihat dari segi apapun. Mulai dari segi kesehatan, pendidikan, apalagi tentang pangan dan segala yang lain. Di Banten ini saya pernah katakanlah KKM lah ya, KKM. Namun di sini lebih ke penelitian. Dikti menggulirkan program hibah bina desa. Saya meneliti di daerah Bojong, Mekarsari, Banten Selatan. Di situ saya menemukan prinsip masyarakat yang mana lebih memprioritaskan pangannya itu berasal dari raskin. Padahal ketika diteliti, beras yang dia hasilkan dari sawahnya sendiri adalah beras yang paling berkualitas. Tapi dia makan raskin. Tapi dia memprioritaskan raskin. Karena apa? Melihat dari segi keuntungan. Di situ sudah ada permainan dari, katakanlah yang sudah kita ketahui adalah tengkulak. Permainannya sangat besar dan itu sangat menjangkit di sekitaran lingkungan petani-petani yang ada di wilayah
Banten. Itu saya rasa menjadi permasalahan lapangan yang sepertinya harus diatasi segera. Karena ini bisa mempengaruhi distribusi pangan kita yang mengakibatkan inflasi dan yang lain-lain. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Kang Arif. Ya, saya tadi kembali ke Kang Muhtar tadi menjelaskan soal pembangunan puskesmas yang nambahnya ternyata tidak signifikan. Padahal kita tahu bahwa mestinya pemerintah memerhatikan bidang kesehatan ini. Nah, meskipun jumlah puskesmas kita terbatas, nambah tadi Anda bilang cuma 4 tahun cuma 5 bangunan, apakah itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menangani kesehatan atau memang mestinya yang sudah ada saja yang dimaksimalkan? Nah, kalau misalnya yang sudah ada yang dimaksimalkan, bagaimana Anda melihat pemerintah apakah sudah betul-betul memaksimalkan puskesmas yang sudah ada atau belum? Tapi Kang Muhtar, sebelum Anda menjawab, kita beri kesempatan yang mau lewat ini. Ya, terima kasih pemirsa Banten Raya TV. Anda masih setia di acara Panggung Mahasiswa dengan tema Revisi Kesehatan dan Pangan kita. Dan di segmen ini kita sudah kedatangan David Solehudin. Beliau adalah koordinator Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banten. Ya, selamat datang Kang David. Kita berjumpa lagi ya di studio ini. Terima kasih. Ya, tadi saya ke Kang Muhtar. Bagaimana Anda melihat upaya-upaya pemerintah untuk memaksimalkan puskesmas yang sudah ada untuk mendorong kesehatan masyarakat? Meskipun sekali lagi, dalam 4 tahun kita hanya membangun 4 puskesmas. Oke. Teorinya sederhana atau rumusnya ya. Jika pemerintah tidak mampu untuk membangun yang baru, maka maksimalkanlah yang ada. Kira-kira begitu. Nah, memaksimalkan saya rasa lebih baik daripada membangun yang tidak pasti. Itu. Nah, memaksimalkan di sini bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada di puskesmas sebagai penopang atau penunjang sarana kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, memaksimalkan tenaga-tenaga dokter atau dokter ya, bukan dokter. Di sini seperti dokter spesialis. Nah, dokter spesialis di Banten ini yang tersebar di beberapa puskesmas ini terhitung kurang lebih jumlahnya ada 2.679. Nah, dokter umumnya ada 1.491 ya, dokter gigi spesialisnya ada 112, ada dokter gigi yang bukan non spesialis ini ada 478, tenaga untuk kliniknya hanya ada 27. Ini klinik. Ya, hanya Sebanten 27 ya. Nah, tenaga keperawatan cukup banyak, ada 8.973. Nah, tenaga kebidanannya ada 5.504. Terus tenaga kefarmasiannya ada 1.303, tenaga kesehatan masyarakat ini yang langsung terjun ke masyarakat ini sedikit sekali ada 489. Tenaga kesehatan lingkungannya ada 263 ya. Terus tenaga keterampilan fisiknya ada 307 ya. Ada tenaga keteknisan medisnya ada 1062 ya. Terus tenaga kesehatan tradisional 0. Tidak ada. Tenaga kesehatan lainnya 146. Sehingga jika ditotal hanya ada 24.311. Yang ini jika rata-rata kalau misalkan dari 12 juta penduduk ya, kalau dalam 1 bulan ini ada 1 juta atau setengahnya dari 1.500.000 pasien per bulan misalkan, ini pastinya keteteran. Nah, kalau untuk RSUD kan ini hanya ada di level kabupaten kota, ya begitu. Paling juga ada penunjangnya, penopang yang lain, ini rumah sakit swasta, bukan milik pemerintah. Dan kadang harus ada deposit. Nah, ini yang menjadi kendala untuk masyarakat. Gimana kita mau berobat sementara kita harus deposit dulu? Ya kan? Teori kesehatan kan harusnya diobati dulu, baru urusan pembayaran belakangan.
Ya syukur-syukur kalau misalkan yang swastanya baik hati, ya kan. Ketika ada yang tidak mampu ya silahkan ditanya apakah ada BPJS-nya dan lain sebagainya. Itu lebih dipermudah, jangan sampai dipersulit. Ya gitu. Jadi kalau misalkan tidak, catatannya, poinnya adalah kalau tidak bisa membangun sarana kesehatan yang baru, lebih baik memaksimalkan yang ada dengan mengalokasikan anggaran yang katanya berapa triliun ya kan. Anggarannya kurang lebih 8 lebih. Itu lebih pos anggarannya kepada di apa? Bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu lebih besar. Ya. Karena tadi itu indeks angka harapan hidup ya. Karena kalau angka harapan untuk hidupnya kecil tadi dari 70 sekian persen hanya di bawahnya, ini sangat sangat miris. Sementara Banten secara geografis, secara teritorial ini dekat dengan ibu kota provinsi. Akses sangat mudah untuk didapat, saya rasa. Tidak usah kita buat kantor perwakilan seperti daerah-daerah provinsi yang lain. Yang di Sumatera punya kantor keterwakilan di Jakarta untuk penghubung antara daerah dengan ibu kota, ya. Yang di Babel dan lain sebagainya. Banten nggak usah. Jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam. Kalau pakai patwal itu ya 1 jam. Kira-kira begitu. Saya tadi tertarik dengan anggaran kesehatan. Tapi kenyataannya, saya ke Kang David, tapi kenyataannya memang anggaran kesehatan kita itu tidak lebih 2,6% dari APBD kita. Nah tentu ini kan angka yang sangat kecil. Nah apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, termasuk provinsi, memang tidak care terhadap kesehatan masyarakat? Ya, saya melihat dari postur anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan ini hampir bisa dibilang berbalik dengan janji politik barangkali di pilgub, baik itu pilgub kemarin ataupun pilgub sebelumnya. Karena misalkan kita buat kerangka khusus pada momentum pilgub tahun ini, tahun 2017 ini, kalau tidak salah salah satu janji politik yang diprioritaskan adalah anggaran kesehatan dan juga sektor kesehatan menjadi prioritas dari perhatian kebijakan pemerintahan Provinsi Banten. Kemudian di luar itu semua, wilayah eksekutif di ranah legislatif pun saya melihat tidak ada upaya keseriusan dari pihak legislatif mengusung anggaran prioritas untuk bidang kesehatan. Bisa kita lihat dari regulasi saja, hanya tahun 2016 ini menyangkut tentang retribusi pelayanan kesehatan yang baru diselesaikan. Namun tidak ada upaya serius untuk bisa mendesak dalam aspek regulasi dan juga kebijakan khususnya di wilayah legislatif untuk baik itu pengadaan rumah sakit, infra ataupun suprastruktur dari bidang kesehatan itu sendiri. Saya kira itu. Kemudian lebih parah kondisinya, potret Banten saat ini bahwa angka kemiskinan dan juga tingkat kerawanan terhadap kematian ibu melahirkan ini juga masih tinggi. Saya kira itu, Pak. Jadi seharusnya gimana? Apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjamin kesehatan masyarakat? Apakah menambahkan anggaran atau memang memberi imbauan kepada masyarakat agar hidup sehat atau gimana? Ya, seyogianya bagi saya melihat dan menyampaikan dari awal bahwa pemerintah dalam wilayah politik, eksekutif ataupun legislatif memberikan landasan utama prioritas dalam janji politik, misalkan pilgubnya, kemudian pilegnya saat itu menjadi agenda prioritas bagi mereka, perhatian bagi mereka adalah bidang kesehatan. Dan tiada lain kata yang sekiranya pantas untuk kita sandingkan adalah kita menagih janji politik itu semua. Dan Anda belum melihat itu menjadi Tidak ada program upaya serius prioritas? dari pemerintah untuk menyelesaikan dan juga mengurangi dari potensi persoalan di wilayah kemiskinan. Ya, kalau Kang Aliga lihat, apakah betul Anda sebagai aktivis HMI yang kita kenal juga sering turun ke jalan, apakah betul Anda juga melihat pemerintah daerah, terutama di Banten, tidak care terhadap kesehatan? Salah satunya misalnya tadi anggaran yang sangat sedikit, sangat minim. Padahal itu janji politik mereka sebelum jadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini kalau kita berbicara masalah
pemerintah lagi, yang kemudian dibalikan lagi kepada masyarakat. Itu lebih kepada komitmen dari pemerintah itu sendiri, memang sejauh mana ingin membenahi. Ya, kalau ditarik lagi sampai ke isu kesehatan, angka-angka mungkin muncul dalam Raperda, dalam APBN dan lain sebagainya. Tapi moralitas ketika mereka melaksanakan dalam tujuan mereka, nilai pemerintah dalam posisinya adalah untuk menjalankan seperti tidak ada. Ini hanya sebatas seperti sebuah formalitas, melakukan sebuah kebijakan, melakukan sebuah anggaran. Kemudian setelah sudah jadi, outputnya sederhana, inputnya sederhana. Jadi seperti hanya sebatas kelanjutan-kelanjutan. Tidak ada sebuah manifestasi yang begitu direct terhadap masyarakat. Kita bisa melihat skala secara umum, tapi tidak secara khusus melihat apa yang terjadi di pelosok-pelosok. Bagaimana di Kabupaten Serang, bagaimana kemudian di Lebak, di Pandeglang. Saya rasa itu. Jadi lebih baik lagi kepada komitmen. Ya, kalau Kang Arif lihat sendiri, apakah betul seperti penilaian teman-teman Anda ini bahwa pemerintah kita saat ini, terutama Banten sekali lagi, ini belum care terhadap kesehatan. Padahal sekali lagi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur adalah sektor yang mestinya menjadi perhatian utama pemerintah di mana-mana. Berbicara masalah serius atau tidak seriusnya, mungkin secara perencanaan ini serius. Namun di sini kemungkinannya ada dua. Apakah sistemnya yang salah atau ada human error di dalamnya? Sedangkan kita lihat, kalau kita pelajari evaluasi ke tahun-tahun sebelumnya yang ada di Banten, contohnya kasus-kasus pengaduan dan segala yang lain, saya di sini mempunyai data bahwa dalam hal pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas dan RSUD, warga Banten masih banyak yang mengeluhkan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Banten. Ada 2.317 pengaduan warga Banten yang lapor kepada rekan Indonesia. Ini adalah satu komunitas yang fokus di bidang kesehatan, khususnya di Banten. 70% pengaduan lebih pada sulitnya warga Banten dalam mengakses fasilitas. Terlihat ada satu indikasi bahwa di sini ada human error. Yang tadi mengeluh itu pasien dengan BPJS atau pasien umum? Secara Tapi umum. Kang Arif, kita tunggu karena kita ada yang mau lewat dulu setelah ini. Kalau Halimah kalau nggak di ini. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih Anda masih setia di Banten Raya TV dalam acara Panggung Mahasiswa dengan tema Revisi Kesehatan dan Pangan Kita. Ya, saya kembali ke Kang Arif. Kang Arif, tadi ada ribuan ya, apa ratusan orang yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Apakah mereka itu yang memiliki kartu BPJS atau memang pasien umum? Menurut press release-nya di sini, Kang Rizal selaku Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah Relawan Kesehatan Indonesia mengatakan 90% sudah teradministrasi ke dalam BPJS. Sehingga ini merupakan bukti konkret dari hasil penelitian relawan kesehatan Banten, khususnya ketika menilai di sini kesalahan besar adalah adanya human error dari setiap layanan kesehatan yang tersebar di setiap wilayah yang ada di Banten. Karena tadi mungkin kalau yang saya telisik karena adanya prinsip money oriented tadi, sehingga keselamatan itu bukan nomor satu, yang nomor satu adalah uang. Seperti itu. Apakah pasien umum juga mengalami hal yang sama? Kalau khususnya di sini kita sering mendengar terkait kasus antara pasien BPJS dengan pasien yang tadi yang Pasien umum. gitu ya. Lebih terlihat responnya dan pelayanan yang baik terhadap Pasien umum. Itu sudah tidak perlu ditanyakan kembali. Manusiawinya layanan kesehatan Banten hari ini saking money oriented itu lebih terlihat karena itu. Dan mungkin kayaknya sekiranya semua di sini pernah mempunyai cerita terhadap hal itu. Gitu. Sudah pernah merasakan. Seperti itu. Seharusnya pasien BPJS mestinya juga dilayani dengan baik ya. Nah, ya. seperti itu. Ya, kita beri kesempatan kepada audiens untuk memberi tanggapan. Silakan dari sebelah kanan saya ada.
Oke, sebutkan kampus dan namanya, Mas. Assalamualaikum. Langsung saja, Mas, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahman dari PCPMI Kota Serang. Menarik terkait dengan hal kesehatan di Banten. Ada beberapa poin yang memang harus benar-benar disikapi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah yang saat ini menjadi pemangku kebijakan dalam menyikapi sejumlah persoalan di Banten, terutama Kota Serang. Kalau yang kita lihat dari PMI Kota Serang, ya karena kita di Kota Serang, maka saya akan memberikan contoh yang terjadi di Kota Serang, bahwa ada beberapa puskesmas yang secara pelayanan ini mereka benar-benar menyatakan tidak siap kepada masyarakat dengan berbagai alasan, bahwa bahkan ada celetukan dari mereka tenaga medis bahwa gaji yang mereka terima di puskesmas itu sangat minim katanya. Dan menurut saya ini miris kalau misalkan seorang pengabdi negara, pengabdi masyarakat masih terpaku sama anggaran gaji dia sendiri yang dirasa belum cukup. Jadi maksud saya, kalau misalkan memang itu persoalannya, kenapa tidak kemudian pemerintah benar-benar mengoptimalkan agar kemudian bisa maksimal secara kinerja? Karena menurut saya kalau soal kesehatan, maka ini sudah menyangkut dengan tingkat nyawa seseorang, nyawa masyarakat kita. Jadi kalau misalkan dari soal kesejahteraan tenaga medisnya tidak diperhatikan, menurut saya ini juga menjadi soal. Jadi harapan saya, pemerintah Provinsi Banten, kalaupun misalkan memang mampu dan harus mampu sebenarnya, benar-benar mengoptimalkan kesejahteraan tenaga medisnya. Karena masukan dari tenaga medis kepada mahasiswa, kepada kami PMI khususnya, obrolan beberapa pekan yang lalu, mereka mengeluhkan soal gaji itu. Dan selanjutnya mereka juga memberikan tanggapan bahwa wajar kemudian sangat sedikit orang yang mau menjadi aparatur sipil negara di bidang kesehatan. Mereka lebih memilih di dunia kesehatan yang mohon maaf swasta misalkan, karena di yang dikelola pemerintah ini ya dirasa tidak begitu memperhatikan soal kesehatan mereka. Jadi harapan besar saya ini juga harus menjadi poin penting bagaimana ke depan dunia kesehatan di Banten akan lebih optimal kalau misalkan tenaga medisnya benar-benar diperhatikan. Karena itu menjadi sebuah kehidupan, karena mereka juga manusia, harus benar-benar diperhatikan baik secara moral maupun secara material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang Rahman. Ya, sekarang kita beralih ke soal pangan. Saya ke Kang David. Kang David, di Banten kita masih punya problem juga dalam meningkatkan produk pangan di bidang pangan. Kenapa itu tidak bagus? Karena saya melihat ini tidak ada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama di Dinas Pertanian. Nah, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang membuat sehingga kita tidak menghasilkan produk pangan yang bermutu di Banten ini? Ya, bicara pangan tidak lepas dari konteks dalam pertanian. Saya kira penting untuk saya mengingatkan bahwa data BPS tahun 2013 tentang laju penyusutan lahan juga di Banten ini cukup mengkhawatirkan. Sekitar 5 tahun terakhir, dari tahun 2013 0,14% itu lahan pertanian baku pangan mengalami penyusutan atau hilang di Banten, atau sekitar 273 hektar tiap tahun lahan pertanian pangan itu hilang. Itu pertama. Kemudian juga persoalan selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam melaksanakan dari Perda nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan, di mana lahan pangan itu semestinya dilindungi dan juga diberikan subsidi perlindungan dari pemerintah itu sendiri. Namun prakteknya belum ada pelaksanaan di lapangan. Dan
lebih juga bisa kita perhatikan bahwa mapping komoditas pertanian di Banten khususnya adalah sektor pangan ini masih bersifat subversif dalam bentuk komoditas-komoditas untuk kebutuhan bahan baku dari makanan ternak atau seperti misalkan jagung, tapi jagung hibrida, bukan jagung untuk konsumsi pangan manusia, tapi untuk bahan bahan peternakan. Kira gitu. Ya, kalau misalnya tadi Anda menyebut banyak terjadi peralihan lahan dari lahan pertanian ke perumahan, kawasan industri. Nah, saya ke Kang Muhtar, apakah Anda melihat itu menjadi faktor bahwa kita tidak lagi menjadi lumbung padi, tapi kita malah mengimpor beras dari Vietnam, dari luar negeri? Gimana tanggapan Anda? Ya, jika menyinggung persoalan pertanian, kalau lahan menyusut ini akan menjadi masalah tentunya. Apalagi Banten ini banyak sekali lahan-lahan produktif tetapi dipakai untuk industri, ya, jadiin pabrik dan lain sebagainya. Nah, saya rasa hal ini akan bagus buat Banten, untuk kemajuan Banten ya, maksud saya, ketika pemerintah mampu membuat set plan yang jelas. Mana itu daerah yang dipakai untuk penguatan pangan kita, pertanian dan lain sebagainya, penataan kawasan maksud saya, di mana daerah yang khusus diperuntukkan untuk industri dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai daratan atau tanah yang itu subur untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya itu dipakai untuk dialihfungsikan untuk perumahan, untuk pabrik dan lain sebagainya. Karena ini akan berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Ya. Terlebih jika hasil dari panennya ini jauh dari harga komoditi, rata-rata harga komoditi. Begitu. Baik itu hasil gabahnya, ya, hasil beras, hasil jagung, kacang, umbi dan lain sebagainya. Jika harga dari petani ini jauh dari harapan, saya rasa ini juga akan semangat petani untuk bercocok tanam ini akan hilang. Karena yang didapat bukan lagi untung, tapi rugi. Belum lagi dia hama dan lain sebagainya. Nah itu, jika tadi lahan menyusut, saya rasa itu sangat berpengaruh terhadap pertanian kita. Jadi harapannya, solusinya, saya berharap pemerintah Provinsi Banten ini membuat set plan yang lebih matang terkait penataan kawasan. Ya. Dan kalau tadi impor beras dari Vietnam, ya. Nah, ini kebijakan yang bagi saya sangat menguntungkan. Menguntungkan buat siapa? Tentunya menguntungkan buat para pemangku kebijakan. Merugikan tentunya untuk masyarakat. Jika kita mulailah, kalau Indonesia ingin ada kedaulatan pangan, dimulai dari Banten misalkan. Kenapa tidak solusi yang konkret adalah pemerintah kita membuat aturan untuk tidak menerima beras impor. Kita lebih kepada swasembada pangan, memaksimalkan lahan pertanian yang ada di Banten untuk menopang sebagai daya saing ekonomi kita, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di Banten, sehingga itu akan menjadi berdaulat, masyarakat kita berdaulat secara pangan dan lain sebagainya. Tadi itu coba dirumuskan kebijakan, misalkan tadi itu tidak menerima impor gitu loh, karena impor ini kan ini hal yang bagi saya ini bukan rahasia umum, bukan rahasia khusus gitu. Ini udah publik udah tahu. Impor ini kan hanya menguntungkan untuk para pemangku kebijakan. Karena kalau selisih misalkan per kilo saja selisihnya 1.000 dikali berapa ribu ton.
ya pemerintah bayar, ya udahlah ngapain kita swasembada pangan, lebih baik kita cepat menghasilkan uang dari hasil impor. Nah ini bukan sudut saya, tetapi ini memang sudah publik sudah tahu, baik itu beras, padi, garam, gula dan lain sebagainya. Hal ini selalu ada permainan di sini, kartel-kartel yang bermain begitu. Ya. Oke, pemirsa Banten TV, diskusi kita semakin menarik, tapi kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Terima kasih pemirsa Banten TV, Anda masih setia di program Panggung Mahasiswa dengan tema Revisi Kesehatan dan Pangan kita. Ya, saya ke Kang David. Apakah Anda optimis atau meyakini bahwa program pemerintah di bidang kesehatan dan pangan ini sudah betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat mulai dari lapisan menengah sampai lapisan paling bawah sekalipun? Bila dikaji dari beberapa indikator, saya bisa memastikan bentuk pesimistis terhadap upaya dari pemerintah untuk mencanangkan pembangunan di sektor kesehatan dan juga sektor pangan itu sendiri. Karena bisa saja kita lihat barangkali pada aspek kebijakan, upaya pemerintah untuk meletakkan postur penganggaran, alokasi anggaran untuk misalkan di bidang kesehatan saja masih sangat minim. Kemudian juga di bidang pangan pun demikian. Terlebih juga upaya regulatif yang dibangun melalui baik itu peraturan daerah ataupun peraturan yang dibuat oleh eksekutif juga masih lemah, karena ya tidak begitu menarik barangkali sektor kesehatan dan juga pangan menjadi prioritas utama dari pemerintahan khususnya di Provinsi Banten. Karena kita ingat bahwa Provinsi Banten ini sebenarnya punya banyak potensi, ada bandara, kemudian ada juga pelabuhan, termasuk juga garis pantai pesisir juga paling panjang, dan paling utama adalah agraris. Ini hal yang paling sebenarnya juga harus bisa dieksplorasi untuk kepentingan dan juga untuk kebutuhan dari masyarakat, kesejahteraan dan masyarakat itu sendiri. Ya, saya ke Kang Arif. Kang Arif, apakah Anda juga masih punya sikap optimistis bahwa pemerintah bisa mewujudkan ketahanan pangan, membuat masyarakat sejahtera, terus kesehatan juga terjamin? Apakah Anda masih yakin dengan itu semua? Kalau yang sudah direncanakan oleh pemerintah secara khususnya di dalam perencanaan-perencanaan mereka pasti didasari dengan rasa optimistis. Namun di sini kita tidak bisa secara single factor dalam mengatasinya. Perlu adanya kerjasama dari bidang-bidang terkait dalam mewujudkan Banten sebagai lumbung pangan. Nah, di sini berbicara optimis atau tidak, ini masih bisa diobati, ini masih bisa dibenarkan, masih bisa diluruskan. Karena adanya tadi, kalau saya kritik bahwa terkait kasus pangan, peran Bulog di sini harus ikut serta. Karena Bulog sini mempunyai 3 pilar ketahanan pangan yang seharusnya mereka tegakkan, yaitu dengan menjamin persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau, dan stabilisasi harga. Minimal Bulog melaksanakan itu. Anda melihat Bulog belum melakukan itu? Iya, karena yang saya lihat di hari ini di Bulog saja secara laporannya yang saya bisa akses itu kita belum bisa mendapatkan berapa data-data hasil pertanian, berapa data-data hasil yang ada di Banten, khususnya hasil bumi yang ada di Banten. Ya, gitu. Ya, saya ke Kang Aliga. Kang Aliga, bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah supaya kebijakan ini betul-betul tepat sasaran dan cocok dalam peningkatan kemajuan di bidang kesehatan dan di bidang pangan? Kalau kita melihat kinerja pemerintah sekarang ironis, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkannya? Lagi-lagi kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintah itu lebih baik dengan sebuah pola yang bottom up, artinya dari bawah.
terjadi musrembang di tiap kecamatan, di tiap desa, kelurahan, masuk ke kabupaten. Namun lagi-lagi itu hanya sebatas oknum yang kemudian diperankan dan dianalogikan sebagai masyarakat, tidak sebagai masyarakat yang sesungguhnya. Sangat ironis, berbicara ketahanan pangan, alih fungsi lahan yang tadinya harus menjadi lahan produktif pertanian, kemudian alih fungsi menjadi lahan industri. Yang tadinya lahan untuk tempat kita makan, kemudian berpindah menjadi lahan yang komersil. Lagi-lagi ada yang termarginalkan. Petani kebanyakan di kita hanya sebatas buruh tani, bukan pemilik lahan. Berbicara masalah kesehatan, Kabupaten Serang sebentar lagi akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu. Lebih dari 100 hektar. Apakah itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan yang akan dirasakan oleh masyarakat? Tentunya itu sangat berpengaruh. Bagaimana solusinya? Ya lagi-lagi pemerintah harus bisa melihat apa yang kemudian terjadi di masyarakat, bukan hanya sebatas menalar. Rakyat yang didefinisikan oleh masyarakat bukan sebatas angan-angan, tapi adalah masyarakat yang betul, mereka yang ada di pasar, mereka yang ada di desa, mereka yang ada di musola, mereka yang ada di bendungan dan lain sebagainya, dan mereka adalah rakyat yang memang harusnya dibutuhi kecukupannya. Dan saya tidak melihat ada komitmen dari pemerintah untuk melakukan hal seperti itu. Iya, Kang Muhtar, kalau Anda lihat sendiri, apakah Anda juga berpandangan sama bahwa pemerintah belum punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan bidang kesehatan dan menggalakkan ketahanan pangan di Banten? Iya. Kalau saya memandang, sepertinya sejauh ini kalau dari segi kesehatan, pemerintah masih kurang untuk memaksimalkan. Tadi ya, rasionalisasinya dalam waktu 4 tahun hanya mampu menambah bangunan kesehatan atau puskesmas itu hanya 5. Nah, di sini juga kalau pangan ini juga sangat menyayangkan. Jadi penurunannya sangat drastis. Dari sektor pertanian misalkan, yang di tahun 2013 itu 2,8 juta ton, hasil panennya di tahun 2014 sampai ke sini ini menurun menjadi 2,4 juta ton. Ya. Selanjutnya palawija dari 10.000 ya ton ini berkurang juga. Jadi sektor pertanian berkurang. Kacang hijau, umbi-umbian semuanya, ya. Termasuk di perkebunan. Perkebunan ini ada kelapa sawit, ada karet. Nah, karet baru hanya bisa menghasilkan 13.000 ton. Untuk sawitnya 29.000 ton dan untuk kelapa itu 49.000 ton. Jadi masih jauh dari angka harapan buat petani ya, masyarakat. Itu kehutanan pun sama, baik itu kayu jati maupun kayu rimba, ini hasilnya kurang begitu memuaskan, signifikan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kita mengumpulkan semua, bukan semua lah, dinas terkait ya yang berkaitan dengan pangan, baik itu dinas pertanian, dinas kehutanan ya, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, ini untuk bisa lebih giat lagi untuk meningkatkan baik itu fasilitasnya, sarananya. Kalau bisa di pertanian ini lebih modern, begitu ya, lebih modern agar masyarakat juga bisa terbantu, bukan hanya menggunakan tenaga aja, tapi dibantu dengan alat-alat yang modern. Jadi itu. Ya, oke. Terima kasih dan kita sudah memasuki babak segmen terakhir. Oleh karena itu saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan, saya mulai dari Kang David. Ya. 2 menit. Saya menagih janji politik untuk pemerintah diwakili oleh Provinsi Banten ini. Janji politik meletakkan kesehatan menjadi agenda prioritas. Setelah terpilih dan disahkan, tertangkap tangan di Rut Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten. One Prestation pertama sudah ditorehkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Segera laksanakan upaya untuk melindungi rakyat, masyarakat Banten dengan
memperhatikan dan memprioritaskan sektor kesehatan. Kemudian di bidang pertanian, khususnya adalah pangan, bahwa upaya pemerintah harus diletakkan kepada konsep dan filosofi bertani, bukan malah sebaliknya. Maka upaya yang harus ditekankan adalah pendekatan terhadap lahan, kemudian juga perlindungan terhadap pertanian. Ada aturannya, PLP 2B, kemudian mesti diadakan juga aturan tentang perlindungan petaninya. Ya, oke, silakan. Berikutnya ke Kang Muhtar. Saya berharap kepada pemerintah, jika pemerintah keberadaannya melalui kebijakan-kebijakannya tidak hadir di tengah masyarakat, pasti saya akan pastikan masyarakat tidak akan percaya terhadap kebijakan-kebijakan yang itu konon katanya pro terhadap rakyat. Karena jangankan merasakan, dirasa hadir pun tidak ada. Begitu. Jadi ke depan mudah-mudahan pemerintah bisa melakukan terobosan-terobosan yang itu sifatnya bukan hanya gincu aja, lipstick, ya, pemanis, bukan itu, tapi lebih kepada masyarakat mudah untuk mengakses apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya rasa itu. Ya. Oke, kemudian ke Kang Aliga, silakan Kang. Kalau saya sederhana, satu hal yang saya inginkan, kembalikan lagi Banten kepada cita-cita awal berdirinya. Kalau kita berbicara masalah kesehatan, berbicara masalah ketahanan pangan, meninggalnya bayi di Kabupaten Serang 27 Oktober lalu itu sudah menjadi sebuah fenomena. Ironisnya, betapa ironisnya kesehatan kita hari ini. Kemudian bergantinya lahan alih fungsi lahan. Mungkin banyak lahan-lahan produktif di utara Serang yang kemudian menjadi lahan industrialisasi. Di Serang Selatan, lahan persawahan kemudian digusur dan diganti menjadi tempat pembuangan sampah terpadu. Ya, oke, terima kasih Kang Aliga. Kemudian Kang Arif, silakan Kang. Ya. Kalau saya di sini ingin sedikit untuk menjelaskan tentang dalam bidang pangan, saya ingin menekankan terkait tegaknya pilar ketahanan pangan tadi yang harus dilakukan oleh Bulog khususnya sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat provinsi. Sehingga jika Bulog sudah menjalankan kinerjanya dalam pilar ketahanan pangan, itu sekiranya bisa membantu dalam kualitas pangan di masyarakat Banten khususnya. Nah, untuk bidang pertanian di sini dari analisa yang sudah saya lihat di lapangan, banyak di daerah Banten Selatan khususnya di wilayah-wilayah pertanian itu terdapat adanya struktur pasar yang tidak sehat. Di situ kalau kita sering sebut dengan supply chain itu adalah merupakan istilah lain dari tengkulak yang mana di sini saya mengkritisi agar itu semua direvolusikan, dihilangkan, dipotong, karena hari ini kita mengkonsumsi beras itu adalah tangan ketujuh yang seharusnya bisa menjadi tangan ketiga ataupun tangan keempat. Itulah untuk terkait pertanian. Dan juga tadi sudah dijelaskan penting sekali bahwasannya kesejahteraan petani itu harus ada di bidang masyarakat. Konsepnya yang saya ingin jelaskan di sini melalui adanya wilayah binaan khusus. Contoh, katakan Banten fokus ke satu kota, katakanlah ibu kota Serang. Banten fokus ke ibu kota Serang sebagai contoh untuk kota-kota yang lain dalam menguatkan bidang pangan dan pertanian. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Ya, oke. Terima kasih pemirsa Banten TV. Tentu kita sepakat bahwa kita harus mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan sektor bidang pangan dan bidang kesehatan. Tentu saja dua bidang ini harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Banten yang mayoritas masih berada di pelosok-pelosok desa. Karena dari mereka lah kita berharap mereka dapat hidup sejahtera, mereka dapat hidup nyaman, sehingga mereka betul-betul bangga menjadi masyarakat Banten. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber, Kang David, Kang Muhtar,
Kang Aliga dan Kang Arif yang sudah hadir di studio Bantaran TV, dan kita ketemu di episode berikutnya. Saya Ahmad Lutfi, sampai jumpa.